Halo teman-teman, pernah ngerasa nggak sih ekonomi lagi seret tapi tagihan dan pajak malah makin kencang? Fenomena ini lagi ramai dibicarakan. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dulu kita sering dengar cerita tentang Yunani yang terlilit hutang dan ekonominya hancur. Tapi tahu nggak, mereka sekarang punya strategi jitu buat bangkit. Yunani pas lagi krisis malah nekat kasih diskon pajak gede-gedean buat UMKM dan sektor pariwisatanya. Tujuannya apa? Bikin roda ekonomi bergerak lagi. Begitu juga dengan India. Mereka pangkas pajak untuk ratusan produk buat dongkrak daya beli rakyat. Kecuali untuk barang-barang yang ya masuk kategori sin goods dan barang mewah, seperti rokok, miras, dan sebagainya. Intinya saat ekonomi lesu, mereka pilih rem deh daripada ngegas terus. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di tengah gempuran perlambatan ekonomi global, kita justru kebalikannya. Aturan pajak makin diperketat, pengawasan makin ketat, dan bahkan ada penerapan pajak yang dalam tanda kutip baru tapi lama seperti pajak e-commerce yang akhirnya baru diterapkan tahun ini. Ini yang jadi pertanyaan besarnya. Pemerintah kita bilang ekonomi baik-baik saja kok. Tapi kenapa di lapangan kita ngerasa justru sebaliknya? Apa strategi menaikkan pajak ini benar-benar langkah yang tepat di tengah kondisi yang lagi berat seperti sekarang ini? Coba deh bayangin, kalau kita lagi sakit, dikasih obat penenang atau malah dikasih obat yang bikin makin sakit. Itulah yang lagi kita rasakan. Yuk, coba pikirin bareng, sebenarnya strategi pajak apa sih yang paling pas untuk kondisi ekonomi kita saat ini? Apakah benar dengan memperketat pajak, ekonomi kita bisa langsung pulih gitu ya? Atau justru malah bikin kita makin tertekan? Semoga dengan perubahan terbaru Menteri Keuangan kita bisa membuat kebijakan Indonesia lebih pro rakyat. Tapi sayangnya belum apa-apa, udah bilang bahwa tuntutan 17+8 ini hanya tuntutan sebagian kecil rakyat kok. Jadi apa jadinya ekonomi Indonesia ke depan ini?